Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Sulaiman Albani. Hari ini kita bakalan podcast lagi guys di SA Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu sekaligus kawan lama gua guys. Kita langsung aja ya panggil ya. Sebelum kita mulai podcast ini jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Kita panggil aja biar tidak berlama-lama juga guys. Oke, Yusuf Mehong, come on. Ayo, bos. Ayo. Oke, boy. Duduk sih, boy. Kita berbincang, boy. Ayo. Oke, guys. Ini dia kedatangan. Gimana, guys? Sehat? Aduh, mantap. Nih, guys, kita kedatangan dia hari ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang Oke. tentang seputar kehidupan lah gitu kan. Bagaimana kalau di channel gue santai aja guys, bebas silakan. Kita akan membicarakan soal kehidupan nih, tentang karir, percintaan, kehidupan, bahkan pengalaman pekerjaan yang pengalaman yang sulit gitu dalam kehidupan gitu kan. Oke, kita langsung mulai aja nih. Mau bicara dari mana, bos? Anjir. Bebas. Oke, kita mulai dari apa? Karir nih, bos. Sebelumnya gue kan pernah denger nih, dia itu pernah bekerja di Bali kalau nggak salah, di suatu kapal, bener nggak? Di laut kan? Suatu perusahaan. Suatu perusahaan kapal pelayar gitu kan? Pelayaran. Nah, bener. Kalau nggak salah dia dulu itu pernah ngajak gua, ngabarin ke gua bahwa lu mau nggak gitu kan kerja bareng gua di sebuah kapal lah di Bali gitu, di suatu perusahaan. Saat itu gua nolak karena gua sedang ada pekerjaan di sini gitu ya, di kampung gua. Ya, akhirnya dia berangkat sendiri ke sana. Saat itu berangkat ke sana. Berdua sama siapa? Kakak. Oh, berdua sama kakaknya. Oke. Awal mulanya gimana sih bisa terjun ke pelayaran itu gitu? Sunda Indonesia itu. Campur aja ya, guys. Sunda boleh. Telanjang. Ya, nanti ada translate lah kalau ada bahasa yang nggak ngerti, nanti ada translate. Gimana dong ceritain Yusuf? Kala. Astagfirullah. Podcast ya. Yusuf Mehong ya. Apa? Tangkap aja penting. Enggak bercanda. Sorry guys, gua kalau sama dia udah gak bisa serius soalnya. Udah ketawa mulu. Oke, share dong pengalaman. Haus ada. Boleh. Serius. Belum. Gimana San? Ya sharing lah, story gimana awal mulanya gitu bisa naik ke kapal itu gitu, dan berbidang apa gitu perusahaan itu tuh, di bidang apa, apakah pelayaran penangkapan ikan, apakah perhotelan dalam resto atau gimana? Perhotelan dalam resto. Ya maksudnya ya. Hospitality lah gitu. Gimana? Awal mulanya. Ya, awal mulanya. Dulu saya pernah masih bekerja di suatu hotel yang ada di Bandung sih. Yeah. Nah, kebetulan bukan mantan sih, kalau teman kan nggak ada mantannya ya. Yeah, okay. Ada satu teman nih bekas kerja sama di situ juga pernah kan. Yeah. Waktu PKL sama-sama Yeah. di hotel bintang 5 lah. Okay. Ada di Bandung dekat rumah. Nah, teman saya tuh nawarin, yuk kerja di Bali ya. Nah, Sunda nya. Yeah. Kerja di Bali ya. Di naon? Ya, aya di pelayaran. Tapi pelayarannya teu dibejakeun. Pelayaran apa sih? Yeah. Gitu. Nah, saya tolak lah awal-awal mah. Buat apa sih kerja jauh-jauh kan? Kalau masih ada kerja di Bandung. Terus kan lagian belum jelas juga kan? Yeah. Ya emang sih dari situ saya pengen ngerubah nasib lah. Intinya semua orang juga kerja ya, intinya pengen ngerubah nasib kan. Nah, enggak lah, saya tuh enggak abaikan lah. Waktu ngajak sama lu juga kan.
diabain lah. Nah, waktu ada kakak saya, kakak kandung, ya saudara situ juga lah kakak kandung saya. Dia tuh bilang ada nih kita kerja yuk keluar. Ada yang nawarin nih ke saya channel gitu. Link di mana kata saya teh? Di Bali. Pelayaran kapal cumi katanya. Saya teh nolak awalnya gini bilang teh ya debat lah. Mun orang ada niat nekat mah gitu kan. Nggak saya tiba baturan orang ge nu ngajak. Saha si ieu lah gitu ngaran nama lah. Orang Garut lah. Si ieu saya teh baturan gawe di PKL bahasa di hotel ieu lah. Nang 5 eta. Ternyata ya dia mendalami. Mendalami itu teh nyari tahu lah gimana di internet itu. Awalnya kan saya mah nggak ada niatan mau di mana juga, yang penting saya lagi kerja fokus gitu. Soalnya kerja lagi enak. Nah dia tuh menghasut ke orang tua saya. Mas, katanya gini aja lah, kata-kata yang saya paling ingat mah, kalau nggak kita siapa lagi yang ngerubah nasib. Emang kan benar dari situnya emang kita gitu, tapi kan dibalik itu ya penghasilan belum jelas, pekerjaan belum jelas, apalagi kita ngerantau kan. Ngerantau itu minimal punya mental kuat lah. Udahlah dari situ lambat laun ya orang tua saya hampir kasut. Dia bilang gini, ya udah nah kalau sendiri mah nggak diizinin, tapi kalau ada temen ya sok aja, tapi temennya yang harus ada di sini atau yang saya kenal mungkin ya kata keluarga saya yang kenal gitu. Nah dia tuh ngajak terus-terusan sama saya terus. Nah orang tua saya bilang gini, ya udahlah kalau sama adik sendiri mah kalau kata senom ya aya paku kumaha gitulah, aya gimana gitu. Nah disitulah aduh saya masih pimplan, tapi ya dia ngontek teman saya, jelasin lah di kapal cumi PT-nya sebutin aja lah ya biar di sensor dikit lah. Nanti sensor aja lah, sensor guys. Sensor aja ya. Di PT Bandar Nelayan di Pelabuhan Benoa Bali. Nah di situ ada yang saya masih ingat tuh. Belum lama sih, sudah setahun ke belakang. Dari Lembangnya saya sama kakak saya, sama teman saya itu 3-an. Nah, yang di Garut itu ada temennya juga. Ada satu namanya Didin. Terus orang Garut juga sama, cuman dia temennya calo ini. Si calo yang nawarin ke mantan teman saya itu. Si ada Antimat namanya, Antimati bukan, nggak tahu lah Antimat. Memet sama Tidar namanya. Kita 7 orang berangkat keju yang dari ini ya itu mah Cedar lah adiknya itu ya 7 orang berangkat dari sini pakai calo itu. Nah gini ada yang lucu nih kejadian, bukan lucu ya apa sih miris gitu bagi saya. Kalau saya cuma kenal sama temen yang itu sama nggak dihubungin ke calonnya langsung datang ke rumah kan. Nah ada yang orang 3 itu orang Garut, Antimat, Tidar itu sama Memet itu sampai datengin sama calonnya sampai minta izin ke orang tuanya kan. Lalu miris nggak dengarnya gitu, sampai ke izin ke orang tuanya, minta supaya kerja gitu kan. Izinin lah sama orang tuanya, nggak ada itikat baik mungkin ya. Udahlah kita tuh berangkat di situ teh. Pertama berangkat teh bulan 2 awal, Februari awal. Bulan 2 awal berangkat. Tahun kita berapa? 2000 kemarin 2020 berangkat awal di sini. Saya dijemput di Caheum Cicaheum itu bukan Cicaheum sih, apa Cileunyi. Dah di Cileunyi saya dari jam pergi dari sini tuh dari rumah subuh, izin kok subuh minta izin orang tua. Udah Cileunyi itu dari Cileunyi ya menunggu lah kita berapa jam, dari jam 10 sampai jam 5 sore. Baru semuanya ke Brebes. Dari Jakarta, dari Kuningan, mana-mana ke pasti calonnya semuanya ke Brebes. Tujuannya Brebes itu tempat titik kumpul ABK semua yang mau ke Bali itu teh ada di Brebes. Kayak ada kerjasama lah. Si orang ini sama Brebes, Pas Ramat namanya. Nah udah sampai perjalanan sekitar jam 5 sampai Brebes itu jam 10-an lah, karena banyak drop malam. 10 sampai 11-an lah kira-kira malaman gitulah.
Nah itu ada pendataan. Nah ada yang janggal tuh. Pertama dari sana juga ada kayak apa? Manipulasi data. Nah gitu. Karena ada tuh teman saya namanya Majid. Orang Tasik gitu. Ternyata pakai Majid itu kayak kakaknya teman. Yang dari satu kakak itu Majid. Nama dia teh sebetulnya Rosyadi apa? Nggak tahu Rosyadi, nggak tahu apalah gitu. Pokoknya Rosid Persib lain. Pokoknya itulah di manfaat. Nah, di Bangkas itu beli data semuanya, tahu pergi beli sate dulu enggak beli sate, langsung aja ke Bali. Naik itulah apa? Bis. Bukan. Travel itu ya? Travel lagi. Sampai di sana pagi-pagi lah sekitar 2 hari kalau nggak salah ke sana teh. 2 hari. 2 hari lah, atau sehari setengah, 1 hari 1 malam lah. Nah, sesampainya di sana, hal yang pertama dilakuin nih oleh dari situ kan berangkat 7 orang ya. Nah, 7 orang. Jadi terus 20 ke Brebes. Akhirnya di Brebes gabung lagi sama 20 orang. 20 orang langsung loncat ke Bali naik travel. Nah, setelah sampai di Bali itu kalian tuh ngapain dulu lah gitu. Jadi, apakah langsung ke kapal? Enggak. Apakah diam dulu atau enggak? Jadi kita tuh kayak planning job lah atau gitulah. Kalau di darat mah kayak apa sih? Ya di lah gitu, kapalnya can siap. Jadi kita tuh diam tuh sebulan semingguan kalau nggak salah. Seminggu diam dulu di Bali. Di Bali diam itu tidur makan. Berarti selama kegiatan sebulan seminggu itu di Bali, nah kegiatan Anda sama yang lain tuh ngapain gitu? Ada yang kerja dulu kah di daratnya? Kalau kerja ada tuh teman saya Antimat namanya, yang itu yang dari Garut itu. Dia tuh karena kehilangan uang, kehilangan dompet, ya kehilangan lah gitu ya. Data-data dia tuh kayak pengen ngecip isi perut lah, gimana caranya ya. Dari jarak sebulan kan nggak sebentar kalau harus makan kan. Makan sih enggak ada dikasih sih sehari 2 kali, tapi ya lauknya itulah udah nggak bersahabat karena gimana? Berarti ketika lu datang ke sana selama sebulan seminggu tuh lu disediain tempat tinggal? Enggak lah. Nah, lu dapat makan itu dari mana? Kak, makan itu ada dari PT-nya disediain buat ABK makan itu. Tapi lu tidur di mana aja? Di mana aja, saya ngalamin di Posona, bukan Posona sih. Ya kayak Posona lah kalau di Darat kan di pos, di taman, ada taman tuh namanya. Di kapal kan karena jarang tuh ada ABK semuanya tidur di kapal karena gerah. Malam-malam aja kayak siangnya di sini, itu malamnya di sana. Masih panas gitu ya udah. Panas sih, bayang yang lah. Waktu gitu udah hareudeung makan nyaman. Tah, waktu enak tuh waktu si Ujang, si Antimat itu udah kerja jadi Tamaban. Di warung makan Surabaya tuh ada tuh pasti kenal lah warung makan Surabaya yang udah ke Benoa. Sama tempat Kasbon, warung Bunda tuh. Di warung makan Surabaya itu Ujang itu ya bekerja lah kayak kalau bahasa kita mah hotel kasualan. Di Tamaban di sana itu satu motor itu satu bocoran itu 20.000. Jadi kayak ke warungnya ke yang punya 10, dia aja pegang 10. Tapi dikasih makan juga gitu, kadang-kadang makannya lumayan lah enak daripada kita gitu kan. Nah di situ udahlah si Ujang di sana ya kita kayak nitip enak tempat nongkrong gitu. Ngecas itu bayar loh bro di sana ngecas. Cas HP. Kalau di warung Bunda gratis. Sambil kita kasbon, sambil kita wifi-an ya. Tapi kan di situ sering penuh. Karena ABK enggak kita semua ada dari. Berarti hampir sebagian ABK tuh diamnya di warung itu. Nah, kalau udah kasbon gitu. Ada wifi juga kan. Nah, ini warung yang lain bayar 2.000 kayak gitu. Nah, kita sambil nitip cas. Nitip apalah gitu. Nah, saya itu kan paling dekat tuh sama si Atimat itu. Nah, saya tuh ditawarin, udah lu nginep aja di sini sama saya. Kemudian si Ujang itu mah kan udah dikasih mes sih situ lah. Saya diajak nginep, enak tuh. Kipas anginnya tidur nyenyak lah. Saya teh, nah pas udah itu ya udahlah kita berjalan sebulannya kayak gitu aja kehidupan sana.
makan, main, tidur gitu kan. Tidur juga yang nggak bisa tidur lah. Bangun pagi makan itu kayak remukan. Remukan tuh kayak taboro-boro Sunda nama lah. Datang makanan yo di mana gitu. Yuk buat kapal ini ada bacaan kapal ini. Kita tuh cepat dia dapat gitu. Nah, no hiji no sajelema dua tilu lah. Bawa ke taman ngariung lah. Sama orang Sunda tuh banyak gitu tuh. Ada ya kita itulah kalau misalnya ngobrolin tentang dulu lah kita geng motor lah mungkin ya. Ada ya kita juga ngalamin ya mana masa-masa geng motor itu. Nah di sana itu banyak saya ketemu anak itu tapi dari Bandung juga sama ada misalnya lah satu ada geng lah gitu. Satu geng tapi kebanyakannya ada anak-anak ya kayak gitu. Situlah anak-anak ya situ geng segitiga Bang Moda lain lah. Nah, ada tuh banyak si Ujang itu termasuk anak itu. Iya. Nah kan kalau misalnya kelas-kelasan mah kalau ngertiin dulu ya sama saya gimana gitu lah. Cuma kan di sana kita bersatu karena ya sama satu tujuan gitu. Banyak ada si Aldi, anak Ujung Berung tuh kalau nggak salah. Cok nggak ada, Cok di kapal sebelahnya. Banyak lah, nah kita tuh sambil diskusi ngobrol-ngobrol. Kumaha baheula kieunya baheula ke kita gitulah. Terus sering bagi waktu pas mau berangkat si Dindin sama Dindin dulu awalnya Dindin yang orang Garut itu Dindin pulang karena ada kabar dari keluarganya bahwa ABK itu gini tangannya rusak lah sobek lah apa ya nah takut gitulah kalau di laut ada yang meninggal dibuang ke laut gitu. Nah si Dindin itu mungkin nervous atau apa bukan nervous sih kalau nervous mah dekat takut lah. Nah itu ada mungkin sieun urang ngalaman kieu gitu pulang duluan. Nah pas H-3 kalau nggak salah atau H-4 kita mau berangkat si Tidar yang satu mobil sama saya ini mah ya bukan orang lain Tidar sama si Memet itu pergi dia juga pulang. Karunya lah nutup puguh gawe nu orang nuan di dieu da di dieu orang mea ke duit bawa bakal mah da orang teh hadahar yang nu ngeunah gitu nya. Kok bisa kene ngeunangan hayang meuli nu ngeunah kan beak duit gitu tapi orang teh teu dibere kepastian berangkat teh iraha ieu. Gitu tapas itu udah pulang jadi sisa teh saya teman saya ngajak Antimat kakak saya berempat kita di teh bangana ternyata kita pas di satu kapal itu tuh ini ada si Adi itu kan dia udah pulang betulnya udah pulang udah mau kabur udah sebelum berangkat itu cuma dia balik lagi ke kapal ternyata ya kita satu kapal orang Sunda itu takutnya dia mungkin beda gitu dia sama ternyata adalah temennya sama si Ibeng waktu itu si Awel si Patur adalah si Ule itu sebutannya. Kalau pulang dia ngikutin ternyata dia mending balik lagi lah karena di dekatnya ada masalah apa gitulah. Jadi gini bro kalau hidup di laut itu semuanya kata-katanya kayak orang yang di daratnya punya masalah yang nggak bisa diselesaikan ya pergi semuanya ke laut. Makanya polisi yang mau nangkep atau DPO yang udah lama nggak ada di kabar coba cari ke sana. Soalnya ada di sumur. Nah, bukan. Di kapal gitu. Di kapal terbang apa kapal laut? Kapal laut ya di pelabuhan itulah. Tuh jadi kapal terbang juga kapal kan? Iya. Bukan pesawat. Bukan, pesawat lah. Itu kapal kan bahasa Sunda, Bro. Ya gitulah. Seiring berjalannya waktu kita itu lepas tali. Kita dikasih uang 500.000 sama bon-bonan makanan itu pembekalan kita di laut. Anjing gua itu nggak habis pikir boleh bilang anjing? Boleh, bebas di sini lah. Anjing. Ya. Beli ini gua bon-bonan autan. Iya. Padahal autan mana nyamuk ada tuh kalau di laut kan. Tolong banyak ya. Takutnya kan nyamuk laut gitu yang segede gini. Nggak ada lah di laut mah bro nggak ada nyamuk. Adanya juga nyamuk nakal, nyamuk hidup. Ya. Nah, sebelumnya gua mau nanya nih. Lu kan naik
naik nih ke kapal sama yang tadi kan 20 orang dari sini. Terus di sana juga gabung lagi sama yang lain. Ada yang gabung, ada yang enggak. Berarti kan banyak tuh di situ. Banyak. Cuman beda-beda kapal kan. Nah, yang jadi pertanyaan gua tuh, apakah semua mayoritas di sana tuh cowok? Apakah ada perempuannya? Nggak ada. Oh, berarti sama sekali nggak ada perempuan. Nggak ada. Berarti semua mayoritas cowok. Ada juga salah rokok di sana. Apa tuh salah rokok? Salah rokok. Oh, salah. Nawarin rokok. Cuman gitu. Di darat doang kan? Darat. Nah, udahlah. Tuh kita berangkat pas hari dari Bali menuju Pulau Merauke. Merauke ada spotnya di sana. Ya, Merauke Maluku kan, itu 2 spot. Merauke kita OTW sekitar 14 hari kalau nggak salah. Di jalannya itu mabok parah lu. Mabok laut ya? Mabok laut. Mantap beruntung saya mah. Ketika lu mabok laut, yang keluar dari muntah lu tuh cumi apa-apa? Enggak. Ada bayawak, baygon. Ya, takutnya ketika mabok laut tuh yang keluar kepiting kan, terus babi laut gitu kan. Enggak. Dan juga careuh laut. Careuh bulan. Ya, gitu ya, goblok anjing. Bukan lah. Ya sama kayak muntah mabok itu, tapi ya beruntung lah. Di darat mah kan kita mau pengen mabok di cobaan pertama kan. Ini mah enggak gratis, Bro. Langsung dari angin aja. Angin langsung. Mulibak padanya. Enggak usah minta lawang angin pangmukan berarti. Enggak usah mabok dibersihin kan. Mandi kan ya. Sekedar masa lalu, Bro. Terus? Jadi ya yang paling ini nih kebetulan saya ngeliat ini di sini. Ini yang paling enak nih waktu mabok. Buat dada ya. Dada dihirup gini, terus saya gini, anaknya makan nggak doyan. Makan itu awal pertama dikasih makan nasi, yang masak di kapal itu kokinya kebetulan teman saya. Masak itu kayak sayuran, wortel, buncis, engkol, di sop aja. Nggak ada rasanya, tambah mual. Udahlah nggak ini. Berarti si rasa dari makanan yang di kapal itu plain semua ya? Ya bilang gitulah. Ya kalau misalnya kurang asin tambahin air laut bisa kan direbusnya jadi step Austin kan gimana gitu kan. Jadi ya begitulah sering berjalan waktu. Nah pada hari mulai H-1 H-1 mau bener-bener mancing tuh kita tuh diajarin dulu gimana cara bikin pancingan, gimana cara ngelempar, gimana cara mancingnya. Udah paham semua. Nah besoknya kita baru terjun kita mancing. Nah pertama gini, pas pertama awal mancing beneran bukan latihan ya, beneran mancing itu hujannya deras, badai lah. Kalau di kita mau hujan guludug lah di darat mah. Kan masih kena rewas gitu nya, badan teh gitu udah rewas jadi can aya jas hujan belum dikeluarin. Sekali gini asup angin salesma gitulah kalau misalnya di darat mah. Tahan we nggak kuat, muntah saya teh. Ingat saya sama kakak saya sama Satrio ada tuh orang Bogor tuh. Itu saya besoknya diizinin dulu istirahat sama wakil Tekong. Tekong tuh kapten. Istirahat ke kamar, udah itu besoknya saya dipanggil sama Tekong. Kenapa nggak mancing, kenapa istirahat gini? Saya sakit, Pak. Kemarin lagi mancing kehujanan, muntah-muntah, manja lu katanya lah gitulah. Manja gini-gini, bener Pak. Pertamanya baik, ya masih kene nanya nggak respon lah. Baik, Pak saya mau minta pulang gimana, emang dekat. Itu masih kene biasa lah bahasanya. Ini udah jauh Mas, nggak ada pulau yang dekat di sini. Merauke juga jauh, cuman walaupun kita di Merauke, cepat teh. Hanya nggak sah balik, cepat ke bawah lagi lah. Persiapan buat mancing nanti. Hanap dari kata ngobrol saya tanya kakak saya, enggak suka mah tak kuat, katanya nggak kuat lah, yang bahasa Sundanya, udahlah nggak kuat saya teh, yang balik gue yang izin, enggak sudah ada mau diizinan, balik turun ke Merauke ke balik ada orang boga, Tiola pernah boga ayah lah tamu saya waktu kerja di hotel, orang Merauke, saya masih bisa ngontek, masih ada nomornya kan, HP saya sebelum bilang, balik lagi saya ke atas ngomong ke kamar Tekong, masih inget nih. Kamarnya tuh ini kamar, ini lantai 2 gini, nah kamar lantai dia tuh tidurnya di atas, saya tuh izin, jadi otomatis kan tinggi dia posisinya. Pak,
saya mau pulang aja pak, saya nggak kuat pak. Ya lagi radio ya, ya muntah badan gini. Apa? Mau pulang aja pak, izin nggak bawa pak, di Merauke aja pak. Saya mau pulang gitu kan, udah nggak kuat. Merauke emang perlu di sana juga kalau nyadar perlu biaya, anjing lu goblok asu. Ingat tuh kakinya, dampak kaki, bawah nendang ini nih, anjing. Kok main pukul pak? Saya udah masih. Emang perlu biaya, emang ini kapal punya nenek moyang lu, pukulin saya gini aja terus saya nahan. Tuh. Pas udah dia teh kayak kira aja udah mukulnya, saya buka tangan gini, kakinya lagi masuk, apa darah nih. Ini main pukul gini pak, kadang main pukul, udah lu ke bawah lagi, anjing lu kamarnya terus, sukirik lah gitu ya, bahasa yang tingit yang tidak senonoh keluar, bahasa Jawanya lah. Bawah saya tuh bilang ke kakak saya, kan di Ubogan ya, ke kapten, orang kolot sih nangis saya curhat gini, kolot kan nah di kia celeletik gitu, enak di kia kan ku batu. Nah situ orang lain kurang tunggu banyak kok kasih nongkonya nggak usah. Nah pas mancing baru jam mancing lagi ada yang masih tiduran, masih belum siap lah buat mancing, ada yang masih benerin senar benerin namanya Kodiono atau orang Jawa, semuanya itu pada nyaksiin waktu dilemparinnya ke bawah tekong tuh, kenapa lu belum mancing, waktunya mancing lu mah santai wah pukul terus ada piringan itu ada cumi yang kotak kayak gini lah, ininya tuh tajam ujung-ujungnya dilemparin gini, kalau seandainya itu sampai ke mukanya rusak sobek atau apapun, di sana semua orang lihat anjing tekongnya main pukul. Nah adalah cerita-cerita dari ABK senior, ini tekong kayaknya kalian harus hati-hati, ini tekong main pukul, kalau kalian salah ya udah ya disitulah saya mikir udahlah saya nggak usah kena pukul lagi gimana pun caranya, yang penting saya mancing dulu bisa. Jadi kalau di sana yang penting minimal bisa dulu cara lemparnya benar, terus-terusan jangan terus diginiin terus angkat lagi kalau nggak ada, lempar lagi cecet lempar lagi bandul, di situ ngeri. Ada si Kurdi itu hampir sampai mau gangguan jiwa lah. Kenapa di sana tuh ya sering dipukulin, sering dibentakin, saya ajak ngobrol aja gini dekat, gemeter ya, bukan gemeter, nggak dengar sama sekali, gua sumpah demi Allah. Iya, ada kalau ada yang ngisiin nih teman-teman saya yang pernah naik kapal pasti tahu. Engkur ya namanya. Ya aku panggilan lah, namanya Kodiono. Nah, kalau di Sunda kan Engkur, kalau sana Nyaono, gitu kan orang Jawa dia. Nah sehari itu kayak gitu oh ya Sul, masa Sul sana Peng ya kayak gitu tiap hari itu kerjanya tuh, kalau kita telat bangun kita minta pancingan putus, kita senar putus, apalagi ya kita kena pukul kalau ada kesalahan gitu, kejem banget. Nah awal terusan dah sebulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan lama lah. Tapi paling kalau lagi senang gini, kalau lagi malam-malam mancing udah ngantuk nih ya, cumi nggak ada misalnya, kata kapten tarik nyari lagi ke lokasi katanya, lokasi lagi. Nah itu paling senang, tarik cepat pakasih itu lagi pakasitan, tarik sama-sama masukin ke kapal gitu, kita langsung ke kamar mesin tuh ngangetin badan gini aja, nunggu jam 12 tuh, jam 12 tuh makan malam. Ya kalau jam 12 itu waktunya makan ABK semuanya, tapi gantian. Nah belum jam 12 aja udah, bukannya udah lagi laparnya sih, ya cuman ngantuk gitu kan. Nah di saat itu udah nemu lagi spot, kita pakasitnya buang lagi, baru kita mancing lagi. Jadi melihat nih kalau koki udah bangun, aja waktunya mau makan nih, terus aja gini anjir kata saya teh, mau sampai kapan gitu kan, kayak gini tangan-tangan udah rusak lah, udah seiring berjalannya waktu lah ke 3 bulan 4 bulan ini makan gitu. Nah setelah makan itu ya tuh biasanya ada nimbang hasil, nimbang dulu hasil terus masukin ke kastarit. Nah mancing lagi, nanti timbangnya 2 kali gitu kan kalau lagi banyak. Nah sekitar 4 bulanan
4 bulanan ke sana, kakak saya dipulangin duluan sama si Toto namanya, anak orang Sumedang, karena dia nggak bisa mancing katanya. Nah sebelum dipulangin itu kakak saya kena pukul dulu, suruh layaran. Ada tuh yang nyasinya si Jun, orang Cirebon tuh. Dia lagi, si Jun itu izin sakit, tapi izin dulu baru sakit. Izin bukan sakit langsung izin. Nah izin sakit juga nggak boleh. Nggak boleh. Nah ingat nih, gua yang konyol itu si Antimat itu ya. Nah dia paling konyol tuh, paling goblok tuh. Orang lain mancing, dia malah pergi ke kamar tidur anjing. Kena pukul ya? Ya iyalah pastilah. Udah parah dia anjing. Kalau untung ketemunya sama Kio Tekong dulu. Kio Tekong agak baik lah. Ya nggak jahat Tekong gitu. Mat ngapain lu nanti wah mancing nanti ketahuan kapten lu kena pukul lagi sakit. Wah lu mah dibilangin susah cepat. Nanti gua juga kena marah karena dia gitu kan. Ke bawah teh nanti di mana ceritanya kalau ngomong sahin lu siap bagus kayak waktu masih sama wakil ketemu 2 waktu 3 waktu ya kayak gitu lagi. Ketemunya sama Tekongnya anjing, pukulin dulu, udah dipukulin ke bawah lagi mancing. Siapa mah sedang suka anak ini kunaon eta getihan anjing untuk ngulana Tekong lah. Siapa teh kieu kumaha tuh cenanya. Tapi teh tegelo kumaha tuh batu nguseup geus nyaho anjing ngahindarin supaya embung tengeuh heula lah minimal gitu. Jadi sia anjing anu pikiran-pikiran konyol keluar cenah gitunya jojo sari gitu. Anjing itu gua sarua. Jadi kesalahan sekecil apapun bisa jadi pukulan gitu. Enggak pernah enggak ada yang dipukul. Tapi dia itu paling enggak berani sama orang timur, sama orang Lombok. Sumba sama Lombok. Di kapal kita kebetulan dua suku itu. Nah, kenapa dia nggak berani sama orang Lombok? Ya ini mah saya juga dengar cerita ya. Jadi orang Lombok itu di pelabuhan Benoanya itu, di daratnya itu yang pegangnya premannya orang Lombok. Kalau orang Timur dia kenapa nggak berani? Karena orang Timur rata-rata setiap kapal ada orang Timurnya. Takutnya kan orang Timur dia kompak, takut dikeroyok gitu. Nah gitulah yang beraninya sama orang Jawa lagi sama Sunda gitu kan. Nah terus udah kata itu kakak saya dipulangin karena nggak bisa mancing. Pukulin dulu. Dia bilang sama saya, Nut, kan saya panggilnya dulu dia panggil dulu. Kakak kamu mau saya pulangin besok? Nggak apa-apa, kamu bisa. Nggak apa-apa lah, Keps. Gimana ya? Dan emang sebelumnya juga saya sering clash sama kakak saya karena saya nggak mau deh kakak saya terus dipukulin, makanya saya kasih support sebetulnya. Udahlah kata saya teh, yang penting mancing dulu, kelihatan mancing, masalah dapat enggaknya gimana nanti. Kalau saya dapat kasih ke kakak saya dapat ke kakak saya, cuman kakak saya itu ya keras gitu. Keras lah. Jadi lagi mancing itu tidur kayak gini. Kapten ya tarik asu malah tuh nanya tidur lah gitu, mah tidur pokoknya mancing goblok udah dilempar pakai bandu mah cuman ya jadi udah kelihatan kayak orang stres lah kayak gitu. Nah situ besoknya dipulangin sedih lah, mana adik gitu kan, bakang gitu kan, apalagi kakak kandung. Jadi kata saya teh kok sini udah benar-benar sendiri gitu kan. Nah, teman cuman ada si Antimat itu kan, sama adalah si Aldi, si Majid doang, cuman yang paling dekat itu cuman berdua, si Aldi sama si Antimat itu yang orang Sundanya. Karena walaupun sama si teman saya ngajak itu yang di koki itu saya dekat pun saya malahan nggak mau anjing. Sampai sekarang pun kalau ada nih dia nonton sekarang pun saya mah nggak akan dendam, masih akan ingat. Yang adanya apa sih, dia itu kan pertama kenal sama saya, malahan saya diajak sama dia cuman di kapal, kenapa dia anjing nggak kenal saya. Jangan akan nggak saling kenal gitu sok. Sekarang lah gini lah, masalah misalnya ada waktu itu bikin kayak kalau di Sunda tuh harawan dari gorengan itu tepung pakai kacang-kacangan, goreng jatah satu orang tuh 2. Kalau saya misalnya ngambil 3 gitu atau 4 tuh beako no kabeh sembatung teh bae gitu. Cuk mah mun cek pribadi gitu anjing sih jeung urang tapi sakeun jeung mana mah kewe di dieu gitu. Tah yang maneh udah ada porsi karunya lah kieunya mah teh diajak wae gitu ke sang-sang kieu. Gitu masa kumaha. Ieu mah enggak ada pikiran ke sana.
nggak ada kata maaf, nggak ada kata apa. Orang lain lah dia nggak. Dia dekat sama orang Lombok karena ada wakil TK-nya orang Lombok. PKP-nya terus mereka mah bisa goreng cumi ya tuh, kita mah nggak bisa. Makan sama cumi cuman dipakai knalpot nih. Nah ABK-ABK nih pasti tahu nih makanan favoritnya ikan. Nggak ikan juga ada cumi knalpot ini knalpot kapal. Cumi itu dibelek kayak ditipisin gitu, ditempelin kayak semacam grill lah gitu. Biar kering, kayak kerupuk gitu. Itu paling nikmat. Itu kan asapnya polusi banget lah. Ya gimana, dah itu enaknya gitu kan. Nggak kayak gini knalpot gini. Ini kan asapnya kalau kesini, tapi ini tempelnya sini. Oh di batang knalpotnya. Itu supaya kering lah itu. Makanan favorit langka banget itu. Terus ada satu lagi kalau dari makanan itu, kita kan ada namanya ikan lemuru. Lemuru itu di darat juga udah dibawa, udah dibawain itu. Bukan buat makan sebenarnya, buat umpan mancing ikan. Ikan lemuru itu kalau misalnya di towing itu berlendir. Kayak apa sih? Cairan. Udah basi lah mungkinnya. Udah basi banget. Kalau yang berlendir pasti udah nggak layak makan. Tapi kan gimana lagi, kita memenuhi kebutuhan kan daripada kita mati konyol kelaparan kan. Itu kalau kita digoreng nih, pasti digoreng. Wah, itu kayak surga dunia. Sumpah kayak kita ngalamin ini di darat ikan digoreng gitu kan, walaupun udah basi sekalipun juga. Nah udah digoreng gitu kita sembunyi nyuri minyaknya itu tuh di lantah kayak botol gini sembunyiin sama kita supaya ketahuan sama si kokinya sama si tekongnya, supaya ketahuan sembunyiin. Kalau makan pakai jelantah itu paling nikmat. Itu kalau masak lemuru goreng itu bisa 2 minggu sekali lah digoreng-goreng teh biasanya. Nah itu yang bisa terjadi penyakit beri-beri kan. Penyakit beri-beri itu paling ganas lah kalau di laut ya. Maka gitu semua penyakit juga sebenarnya berbahaya karena nggak ada dokter, nggak ada puskesmas kan. Nah beri-beri itu kan jangan makan yang amis-amis ya gitu. Bukan amis manis ya, amis hanyir itu. Nah si ikan itu di metode masaknya itu kayak di semur, nggak tahu semur ya, di sop itu lah. Bening gitu kan, bening sop udah anjir itu udah paling nggak nafsu makan. Bayangin ikan bangke bukan mah ya, udah nggak layak ya, tapi di sop tanpa apapun ya hanya paling ikan itu doang. garam bawang ada gitu, cuman ya namanya ikan itu jadi nggak ada rasanya. Luar biasa ya. Kadang-kadang makan itu sama nasi, garam, cabai makanya pakai air biasa digini-gini doang kita makan gitu. Cuma itu doang. Karena nggak mau makan ikan itu, karena itu ya minimal ya itu kah walaupun kerja capek, kerja dipukulin atau gini ya minimal itu makan mah agak enak lah gitu kan. Apa ya, kita tuh makanya selayaknya manusia lah gitu. Ya gitu. Jadi udah dari segi makan juga. Nah udah dari saat itu kalau kokoma sih ada kokoma di Bonan, nama kokoknya 92, searching tuh 92 kokok 92. Nah itu kokok ABK Bandar Nelayan. Ada kalau kokok Jakarta, ABK Jakarta itu apa ya, kotak gitu teh kayak kretek, itu nggak enak lah. Nah pernah, kenapa saya tahu, pernah waktu itu ada lagi gandengan, kapal gandengan ada kapal Jakarta kayak tukang makanan kita sesama ABK nih punya apa, energen 3 bungkus gitu, energen 3 bungkus ditukar sama 1 slop. Mereka koko Mutiara kalau nggak salah kokonya tuh, koko itu kretek gitu ya enak lah namanya. Ya gimana lagi, pengen ngerokok gitu kan, daripada bako udah nggak ada, bako juga ya standarnya lah koko gitulah paling enak gitu. Udah bon-bonan. Nah uang berharga juga kalau di kapal. Ya buat bon-bonan itu, kalau bon nggak dikasih kita bisa beli rokok gitu. Nah seiring berjalannya waktu ya kerjanya terus gitu, tiap hari kena pukul, tiap hari makan kayak gitu, jam tidur kayak nggak teratur banget. Berarti gitu kan. Target pemancingan itu bukan hanya cumi kan? Bukan, ikan juga ada. Ikan bangsa ikan laut lah. Terus cumi-cumian. Terus itu tuh ada sortiran nggak, kayak misalkan nih kita misalkan dapat ikan aneh nih? Ada misalkan
oh ini nggak layak jual atau nggak layak makan. Ada waktu itu pernah kayak apa sih kakap Cina gitu sebutnya Pak ABK itu kakap Cina. Kakap Cina itu daging kakapnya kita makan, tapi yang dijual itu kan ada gelembung di sini. Ada gelembungan, nggak tahu kayak lidahnya mungkin ya gelembungnya. Itu yang mahalnya katanya. Nah, sama si kaptennya itu dia alainya itunya kalau kita lagi mancing ikan dapat ikan itu kaptennya ketawa-ketawa tuh. Kayak jackpot gitu. Ya, kayak dapat rezeki lah gitu karena mahal banget itu katanya sampai puluhan juta, ratusan juta lah. Si kakap Cina tuh katanya ini nggak boleh kalau kita ketahuan sama polisi laut, nggak boleh nih kita dibawa dilindungi ya. Ya kayaknya mah nggak tahu sih. Nah terus pernah jujur ya ini mah saya pernah makan daging lumba-lumba. Benar serius. Lumba-lumba itu adalah sosok binatang yang sangat dilindungi loh. Iya kan, namanya juga gimana gini ceritanya mah bukan karena ABK-nya. Jadi gini, ada pancingan KW itu kan yang panjang nih. Pancingan KW itu ya kayak jarum-jarumnya gini-gini pancingannya itu. Kan si lumba-lumba itu makan juga cumi. Jadi si lumba-lumba itu makan cumi-cumi itu tapi kebelit sama KW itu. Nah kayaknya si yang pakai KW itu nafsu gitu ya, karena cumi-cuminya dimakan, pancingannya rusak gitu kan, diseret lah sama si kaptennya juga, udah tarik aja tarik udah tarik, dapetin tuh digancok, bawa ke kapal terus dipukul-pukulin sampai mati. Saya tuh lihat gini sumpah, si air matanya tuh keluar lumba-lumba, menangis dia, bener kayak nangis lagi gitu ya, coba kayak gini. Terus si kaptennya itu mulai motong lumba-lumbanya sih, ini dagingnya enak loh katanya. Enak manusia lumba-lumba kan kayak manusia punya paru-paru ya. Bener kan? Terus lumba-lumba juga salah satu binatang yang pintar. Nah itu kata kok dimakan sih kata. Tapi ya kalau kita dapat yang ituan juga ya itu termasuk lauk pauk kita. Lumayan enak nih kayaknya ya. Terus si kapten itu ngasih bumbu kayak kuning gitu kan, jadi enak-enak lah gitu supaya ya mereka mau makan gitu kan. Jadi lauk pauknya dia itu biar nyirit katanya. Cih kata saya teh lumba-lumba ini awalnya nggak mau makan sumpah karena kasihan gitu kan, tapi kan kalau nggak gitu kita gimana lagi. Yang mau minimal yang mau hidup lah terpaksa gitu. Nyobain pertama enak kayak daging sapi sih. Rasanya kayak daging sapi empuk, nggak ada amisnya. Daging sapi itu pas disisih aja saya lihat itu, aduh anjir merah suara daging. Itu merah warna dagingnya, si paru-paru sama itu dibuang sama si kaptennya. Wah terus pernah juga saya makan daging penyu atau apa ya yang gede itu, yang kalau di laut itu penyu kura-kura gede lah pokoknya mah, kura-kura ninja hatari kayaknya mah. Nggak benar serius ini mah penyu, nggak tahu kura-kura. Ya kakinya gimana? Maksudnya kalau dia kayak si kakinya tuh kayak sirip. Iya, itu gitu. Penyu gede gitu ya, kan. Kalau misalkan kakinya ya kayak kaki kura-kura ya itu kura-kura. Itu bedanya ya, kura-kura. Iya, kalau kakinya kayak sapi ya kayak sapi. Maksudnya gua kalau misalkan kakinya kayak sirip itu penyu. Iya, pokoknya gede lah. Ya, kalau kura-kura biasanya jarang. Ya, sih. Dia itu sama makan juga cumi kebelit juga. Ya, yang pakai KW sama nafsu juga kan karena kita juga, iya kan? Karena kita tahu minta pancingan itu susah banget. Sama si kaptennya itu kita aja mau minta pancingan kena pukul dulu. Makanya kalau ada yang gitu, kalau ada yang nyangkut kita sesama teman suka nafsu, suka gimana teh ya, karena itu susahnya minta pancingan gitu. Jadi kan makanya kita nafsu ya si pennya itu udah kebelit gitu, dinaikin ya suruh koki sini nih sisitin buat makan ABK. Jadi lagi kalau daging penyu itu ya sama hampir kayak daging sapi, cuman ada amisnya gitu. Nggak tahu cara ngolahnya, mungkin nggak tahu gimana ya, namanya juga seala kadarnya kan. Nah, dari sekian cerita ya, sekian panjangnya cerita tentang perjalanan dari Bandung ya, perjalanan dulu dari Bandung ketemu temen lu gitu ya, 3 orang dari Garut ke Tasik ke Cirebon, terus datang ke Brebes, akhirnya ketemu lagi teman baru, akhirnya berlayar
terus menerima kekerasan juga dari apa namanya, tekong ya, dari tekongnya, terus cara dia bermancing juga harus bisa gitu kan, biar dapet ikan, atau gimana kalau yang nggak bisa dapet ikan dipulangin gitu kan. Nah selama lu berada di sana gitu kan, makan juga seadanya, ngerokok, minum, itu kan otomatis lu yang terbiasa di darat gitu kan, lu yang terbiasa di darat, ketika lu terjun ke laut pasti itu harus beradaptasi. Harus beradaptasi dulu dengan dunia laut kan. Nah di benak pikiran lo ketika lu sedang beranjak lah berbulan-bulan, lu kontak 10 bulan kan, 10 bulan. Setelah itu enggak, kapalnya 10 bulan tapi lebih, tapi ke saya pulang duluan sebelum kapal finish ya, seharusnya 10 bulan kan, harusnya 10 bulan, seharusnya 10 bulan, dalam kontaknya juga 10 bulan. Tapi sering berjalannya waktu, lu kan pasti berpikir kakak gue udah pulang nih, gitu kan, kakak gue udah pulang, gue juga pengen pulang, gue kangen sama pacar gue kangen sama orang tua gue, sama teman-teman gue yang ada di daerah gue gitu kan. Lu pasti berpikiran ke situ. Nah niat pertama lu untuk pulang itu apa sih, dan lu mengajak orang-orang kah misalkan, apakah ada satu momen yang bisa ngebuat lu pulang, atau lu sengaja untuk mengajukan diri untuk pulang, atau seperti apa? Pertama ya awal niatan mau pulang sih ya nggak kuatnya kayak ya main fisiknya itulah, karena lambat laun saya kerjanya kayak gini saya bisa nerimain lah. Karena ya nggak apa-apa lah sampai finish juga. Kalau kerjanya kayak gini nggak main pukul atau apa ya udah terbiasa lah kayak waktu. Cuman ya karena niatnya pengen pulang gitu kena pukul, marahin, basah-basah, wah anjing lah gimana lah, terus nggak nyaman gitu kan. Nah kalau misalnya saya pulang, ada satu momen itu ada namanya si Gugun. Gugun itu orang Cilacap ya, sama kayak tekongnya orang Cilacap. Dia nampaknya pengalaman, kayaknya benar pengalaman, soalnya bilang-bilang cerita sebetulnya ke yang lain juga, cuman ada yang nggak percaya karena dia lihatannya mancingnya kayak gini. Tuh nggak percaya lah. Nah satu momen itu gini, dia itu nyangkut, karena kita tuh mancing teh saya sebelah kanan, saya sama Gugun itu anti-mat. Saya masih ingat nih di kapal kan gini nih kapalnya, di atas ini ada anak Sumba si Mone namanya, Mone, terus ada anak apa sih Makassar, si siapa Wayan gitu. Wayan tuh kayak orang tua lah kalau di Makassar itu Wayan. Aldi orang Ujung Berung, teh Solihin orang Pemalang, Solihin teh Majid gitu, nggak tahu Majid dulu nggak tahu saya dulu, pokoknya antara dua itu Majid dan saya. Antimat udah antimat. Si Febri orang Purbolinggo, Febri Gugun, Erik kalau nggak salah ya, si Erik si Mungil. Erik Rawe, Arno yang udah pulang duluan dikatain mati sama kaptennya. Arno, Rawe di belakang, Heri, ada wakil tekong, Amar lah, dan kesananya juga. Nah si Gugun sama si Febri ini kan sebelahan gini. Kita harus itu mancingnya lagi ke belakang, otomatis kan kalau diginiin pasti ke bawah gitu kan. Nah si Febri sama si Gugun ini si Gugun ini nampakin pancing ke bawah, nyangkut dan masih Febri awalnya. Nah, kata si Febri angkat lu itu ya, kayak ada gesekan lah, cekcok gitu lah. Terus yang belakang diam aja kalau nyangkut, area itu ulur gitu kan. Dia nggak mau, ini udah tanggung nih, udah mau ke atas katanya, udah lu aja area. Nah, si Febri itu marah ke ini udah tanggung, lihat. Gugun itu nggak emosi dulu awalnya, ini lihat udah mau di atas. Nah ya lu aja, wah cekcok akad, kapten lihat di atas. Si Gugun sampai ngebantingin ini awalnya apa, bandul itu kayak jenis pemberat buat dimancing cumi. Dari besi segini, dari baja besi dilemparin, anjing ini saya area nyangkut mulu gitu kan. Dari turun tuh kayak tekong dari atas ke bawah, mukul Gugun, pak kejadian ribut. Kirain teh Gugun gak bakal berontak itu, atau Gugun balik ngelawan, wah lebih parah tuh. Jadilah satu kejadian, pak
gugun mukulin sama sampai si kaptennya tuh nggak bisa ngelawan. Pukulin. Nah si gugun itu masih emosi kan, bawa pisau dia ke dapur, bawa pisau ya buat masak koki itu. Bawa pisau itu bener itu loh. Lu kalau lihat orang nebang pohon pisang gimana kan, pak atau nebang pohon apa yang kayak benar-benar motong itu. Nah dia itu kayak bener pakai tenaga tuh, kayak bener mau matiin tuh kapten. Mau tusuk. Nah kaptennya tuh nangkis kena kesini kayak pak itu berdarah kan ini. Nah si kaptennya lari ke sini ya ke arah gua nih, ke atas. Si gugunya itu sama ABK semuanya dipegangin. Udah gini ya saya anjing gua beberapa kapal belum pernah kayak gini, goblok ini kapal kayak anjing, cekongnya kayak goblok gitu loh, main kerasan mulu, dikit-dikit main pukul, senar putus kena pukul, minta pasien kena pukul, minta ini kena pukul, nggak kayak omongan calo anjing, nggak kayak omongan waktu di Barabas anjing. Gue juga ternyata ikut waktu di Barabas. Nah udahlah, nah diriungin gitu tukang di dekat dapur lah, ini kaptennya dek tempat solar, ini gugun sebelah sini. Saya pas nanti apa ya kayak orang langsung bawa kapal tapi sama halamannya yang kaki juga sia anjing gitu. Sok nah jadi sekarang mau gimana, emang saya siapa aja pernah pukulin sama saya. Si gugun lompat lari ke depan, siapa yang mau pulang, ayo ikut saya mau pulang, ayo. Anjing ada kesempatan nih. Udahlah ayo, saya ngajak Aldi itu ya, sama orang Bandung yang kita dekat juga, di balik yuk. Kumahanya karena dia itu si Aldi itu diiming-imingi oleh temannya si Solihin. Teman itu yang orang Pemalang itu, kayak pulangnya kan dia itu kayak supir bis katanya. Si Aldi itu mau diajakin di kenaiknya gitu, jadi biar ada kerjaan lagi nanti ke darat teh. Nanti si Aldi itu kayak pimplan, ya udah kalau saya tuh kamu ikut mah, saya ngajak si Ujang nanti macam lebih dekat saya, yang tinggal satu teman lah dari sekian banyak yang di Bandung gitu, sama-sama satu mobil satu calo. Yang balik nges anjing tong mancing deui, nges simpan pancingan hayang balik anjing enak cenah. Ya kesempatan goblok udah balik ya hadir kadobong mah kadobo cai teh. Dapat lah satu saat gini kan ya, muter lagi ke belakang ya apa ya muter lagi ke belakang. Jadi si kapalnya itu sama si gugun ternyata pelakunya itu apa itu nggak tahu karburatornya nggak tahu apanya lah, nanti dikasih garam pernah mati. Nah harapan kita itu semua ABK di situ, karena kalau kapal mati terus kita nyandar ke Dobo. Nah di Dobo itu ya kesempatan kita buat kabur, karena Dobo sama kepulauannya kayak di Bali itu, di banyak penduduk ya. Maluku lah belum terkenal Gana atau gimana lah, nggak ada primitif mungkin ya. Namanya juga ada pelabuhan, ada pasar, ada gini malah jauh dari primitif gitu kan, makanya kita juga mau gitu kabur di Maluku. Nah udah itu udahlah, cuma ceritain ternyata kapalnya nyalanya sama kapal Jakarta Muara Baru kalau nggak salah. Karena kapal-kapal BN itu ya Bandar Nelayan itu semuanya kapal nggak bisa benerin kapalnya yang kita naikin. Nah si kapal Jakarta ngebantuin ternyata nyala, jadi nggak jadi nyandarnya. Anjing kesempatan buat kabur kan nggak ada lagi gitu kan. Nah udah di situ udah kita mau pulang, kita tuh ngejajar. Ditanya, Nur kenapa lu mau pulang? Emang saya pernah pukulin kamu? Pak ingat kata saya teh, saya pertama dari semua ABK yang dipukulin itu saya pak. Pas saya minta pulang pas pertama hari mancing saya kena hujan gede. Ya kan itu kamu belum terbiasa. Nggak mau pak, saya mau pulang. Saya udah nggak kuat, kakak saya udah dipulangin duluan, saya nggak dipulangin. Gunanya yang satunya lagi si Ujang, Mat kenapa kamu tak pulang? Emang saya pernah pukulin? Saya sering pada dipukulin, bukannya pernah lagi. Itu karena kamu kerjanya nggak benar. Nggak mau pak, saya bilang ikut pulang. Udah siapa aja ikut pulang ke atas. Nah kita tuh kayak tangan surat pemutusan kontrak kayak gitulah. Ternyata awalnya 8 orang. Ingat tuh saya, Gugun, Antimat, Majid, ya si Ros itu, Rosadi, Gunadi, siapa sih si Satrio, satu lagi teh lupa lah saya. Nah ada si Mamang, namanya Mamang anak Kakawang. Kayaknya dia Chandra namanya, mau pulang ternyata nggak diizinin sama kaptennya karena belum pernah ada terkait masalah kan sama kaptennya. Saya bilangin takut-takutin dia, nah Mang lu nggak diizinin, lu jadi bahan nih nanti di sini, bahan pukul lah lu apa ya
rusak lah hujan juga kan teh mana teh anjing geus anjing kumaha deg-degan kamu bakalik ngeunah gitu. Nah tadinya di pulang teh besoknya mau ngajak kapal collecting yang mau udah deket ke sini. Ternyata kaptennya takut karena yang lain mancing di bawah, kita di atas di kamar, si kaptennya sendiri kan takut ada dibunuh atau gimana lah. Ya, kita juga udah ngerencanain 7 orang teh. Kita kalau misalnya udah kapal collecting udah kita nggak usah apa-apa, kita fokus pulang. Nah kita berdoa supaya sampai Bali itu nggak jam pagi siang. Nah kita tuh maunya sore itu sebelum jam 5 lah. Karena jam 5 itu kapal nggak bisa masuk pelabuhan karena ya ada lampu merah itulah, ada persyaratan tertentu gitu suatu kapal masuk ke pelabuhan. Nah di situ udah kita kata si KKM, ada KKM yang sudah si Amar itu nyamperin di kamar kita itulah ya kan katanya 2 orang mau ngejar kapal collecting. Ya udah ya yang mancing ternyata digulung, nggak mancing lagi, matiin lampu. Ya udah kita belayar nyari kapal sehari. Itu pagi-pagi ketemu kapalnya, kita turun dari kapal itu naik sampan masuk collecting. Nah yang mirisnya itu yang saya alamin waktu pulang saya udah nggak bawa apa-apa, cuman pakai sarung, nggak pakai kolong, pakai boxer udah telanjang bulat lah. Kalau buka sarung itu pakai baju doang, penitipan kakak saya yang adalah bajunya gitu. Bawa tas doang teh cuman isiin rokok sama boxer ada satu. Rokok doang karena kita butuh itu, nggak perlu itu. Terus HP saya udah nggak ada karena ada yang nyuri waktu di kapal. Terus dompet udah nggak ada yang nyurinya juga, sama kayaknya uangnya diambil, dompetnya dibuang ke laut. Nah di dompet itu kan ada SIM gitu kan, ATM, rekening lah semuanya, kartu mahasiswa gitu kan, KTP gitu. Ada rumah? Nggak ada lah, saya juga kosan pintunya 2 tapi tidurnya di luar gitu kan. Udah pulang ke kapal collecting. Nah udah di collecting itu kita pulang menuju Bali itu sekitar seminggu gitu. Seminggu dari Maluku itu. Nah makan enak tuh, pakai cumi terus, makan cumi terus-terusan. Nah ada ternyata di situ juga ada beberapa ABK sama yang mau pulang. Ada satu yang saya tanya tuh, bang kenapa lu pulang? Aku bang saya penyakit apa gitu kan, beri-beri. Oh beri-beri mana lu? Nggak ada tuh santai. Masa badan kecil gitu beri-beri nggak kelihatan gitu kan. Kalau beri-beri kan gede gitu kan, pas dibukain sarungnya anjir badannya lebih kecil dari lu, peng kakinya segini entah. Serius itu orang Indramayu kalau nggak salah, sama Sunda lah. Itu kalau dipegang gimana tuh si tekstur? Dipegang itu sebenarnya teksturnya tuh ya biasa, moy kayak ada airnya gitu ya. Nah kalau jadinya kayak gini tah zoom ya. kameramen zoom ini tah bolong-bolong gitu ya, kayak buduk gitu. Lebih dari buduk sih ini mah. Iya benar. Jadi kayak gini pertamanya luka tapi nanti kelamaan bukan luka ya kayak apa bintik, ya kayak cacar gitu kan gitu. Nah setelah dia pecah dia itu akan ngebolong ke dalam gitu kayak asbak. Saya jadi sampai pakai calacah di si Aldi kalau tahu nonton ada calacah gini sumpah perihnya tuh anjir asli. Itu kan kalau misalkan rokok kan banyak asal ngalih ke Bogor dibawa ke Batu mah perihna mah serius kan. Asal ngalih geus cetan nganya di mana kamu lagi makan pasti ngalih di jalan dibonceng makan naon lu, makan ponok ponok lauk pastinya geus lah. Pulang ke mana ya ke Bali sekitar perjalanan 7 hari semingguan. Nah ada orang Kupang. Nah saya tuh yang kejadian mistis ada nih di laut kan ada ABK. Saya tuh sering muter-muter kapal gitu ya. Nah itu kirain sebagainya beraktivitas kayak biasa kayak kita mungkin kebetulan by moment saya nawarin makan. Bang makan dulu bang, katanya coba tidur nasi udah matang. Makan dulu jatuh kelihatan tidur. Nah